Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Kali ini kita sudah masuk ke tema 4. Di pembelajaran subtema 1, 2, dan 3 ini kita akan membahas pantun dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Materi ini terdapat di kelas 5 SD semester 1. Simak pembahasannya ya. Nah, apa itu pantun? Pernahkah kalian membaca atau mendengar pantun? Nah, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra atau biasa disebut dengan puisi Melayu yang ada di Indonesia. Berikutnya ada ciri-ciri pantun. Nah, yang pertama bersajak ABAB. Coba kalian perhatikan, maksud dari ABAB di sini adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Kalian coba lihat dari tiap barisnya. Contoh baris pertama, tinggi kokoh berdiri gagah, berarti ujungnya huruf vokal A. Kemudian rimbunian si pohon jati, berarti ujungnya adalah huruf I, dan seterusnya seperti itu ya. Ciri yang kedua yaitu tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Coba kita hitung baris pertama. Tinggi, kokoh, berdiri, gagah. Berapa suku katanya? Ya, betul, ada 9. Kemudian baris kedua. Rimbunian si pohon jati. Ada berapa suku katanya? Ya, ada 9 suku kata. Dan seterusnya kalian bisa hitung berapa jumlah suku katanya ya. Pokoknya tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri yang ketiga yaitu baris pertama dan kedua disebut sampiran. Yang mana yang sampiran? Yaitu tinggi kokoh berdiri gagah dan rimbunian si pohon jati. Itu adalah sampirannya. Nah, ciri yang keempat yaitu baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang mana isi pantun? Baris ketiga dan keempat yaitu lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Itu adalah isi dari pantun. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu ciri-ciri pantun? Selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan orang yang ditujukan dan berdasarkan isinya. Apa sih perbedaannya? Yuk simak pembahasannya ya. Jenis pantun berdasarkan orang yang ditujukan, contoh yang pertama yaitu ada pantun untuk anak-anak. Nah, pantun untuk anak-anak ini berkaitan dengan isi tentang dunia anak-anak. Kalian bisa baca pantun tersebut atau selengkapnya bisa kalian baca di buku cetak Erlangga halaman 9. Yang kedua ada pantun orang muda. Nah, pantun orang muda ini berkaitan dengan dunia orang muda. Contoh pantun orang muda adalah seperti itu. Berikutnya ada pantun orang tua. Pantun orang tua ini berkaitan dengan nasihat orang tua yang disampaikan kepada pembacanya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Contoh pantunnya ada di gambar ya. Yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisi lelucon atau hal-hal yang mengandung tawa atau kelucuan. Contohnya kalian bisa baca pantun tersebut. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini berisi pertanyaan atau jawaban, sehingga bisa disebut pantun berbalas. Pada pantun teka-teki tersebut, kalian bisa baca contohnya yang digambar. Selanjutnya, ada pantun pahlawan atau pantun kepahlawanan, yang isinya tentang berhubungan semangat kepahlawanan. Kalian bisa baca contoh pantun kepahlawanan tersebut. Selanjutnya, ada pantun kias. Nah, yang terakhir ada pantun kias yang berisi dengan kata-kata kiasan atau perumpamaan yang mengandung makna.
Coba kalian lihat contohnya. Isinya lihat, banyak sudah makan asam garam. Asam garam di sini bukan makanan ya, tetapi pahit manisnya kehidupan. Nah, atau pahit asinnya kehidupan. Kalian selengkapnya bisa baca di buku penerbit Erlangga halaman 33 tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Kalian bisa simak kembali gambar-gambar yang tadi, perbedaannya apa saja, mulai dari pantun nasihat, jenaka, teka-teki, kepahlawanan, dan pantun kias. Selanjutnya ada pantun berbalas. Apa sih pantun berbalas? Nah, pantun berbalas merupakan pantun yang dilakukan dua orang atau lebih dengan membahas suatu hal atau topik tertentu. Pantun berbalas ini biasanya menjadi tradisi orang Betawi dan Melayu saat mengadakan suatu acara atau peristiwa upacara adat, sehingga disebutlah tradisi berbalas pantun. Coba kita simak contoh pantun berbalas berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan contoh videonya dan bagaimana balasan pantunnya. Kenapa terlihat tidak bersemangat seperti biasanya? Adek sedih, Kak. Adek ingin main keluar bersama teman-teman. Ada ikan ditaruh di meja, si kucing hilang entah kemana. Ada di rumah aja karena virus ada di mana-mana. Tapi Kak, kenapa ya? Akhir-akhir ini Adek merasa tidak enak badan karena diam di rumah. Apa ada olahraga akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Adek tidak pernah olahraga, Kak. Buah kelapa, buah kurma, kakak beli di pasar pusat. Ada manis, ayo berolahraga agar badan menjadi sehat. Buah kelapa, buah jambu. Ya udah yuk, kita senam ikut ibu. Nah, bagaimana contoh pantun berbalas tersebut? Mudah bukan membuat pantun berbalasnya? Coba kita perhatikan bagaimana cara membuat pantun berbalas. Yang pertama, kita harus mengetahui tema pantunnya tentang apa. Yang kedua, tema pantun harus senada balasannya dengan tema pantun lawan. Jadi, pantunnya saling berbalas harus dalam satu tema. Yang ketiga, pantun dibuat berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditentukan. Yang keempat, pantun yang dibuat harus ada sampiran dan isi. Harus sesuai tema pastinya ya. Nah, yang kelima, menggunakan intonasi, lafal, jeda, dan volume yang tepat. Sehingga pada saat berbalas pantun, nada, irama, jeda, dan intonasinya itu sesuai dan sama. Agar pada saat berbalas pantun tersebut saling berkesinambungan antara pantun yang kita buat dengan pantun yang lawan buat. Coba kalian praktekkan di rumah, berbalas pantun dengan keluarga kalian sendiri. Asik bukan? Nah, selanjutnya ada amanat pantun. Apa sih amanat pantun? Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pendengar atau pembacanya. Jadi, kata singkatnya amanat pantun itu adalah pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut, baik tersirat maupun tersurat. Tersurat itu berarti yang tertulis, kalau tersirat itu secara tidak langsung. Nah, apa saja sih amanat pantun dan bagaimana contohnya? Coba kita simak pembahasan berikutnya. Perhatikan baik-baik ya, coba simak contoh pantun berikut ini dan apa amanat yang disampaikannya. Kalian perhatikan baik-baik contoh pantun ini. Minum es menghilangkan dahaga, setelah itu lanjut berenang. Senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup senang. Bagaimana? Apa sih amanatnya? Nah, amanatnya adalah kita harus berolahraga agar jantung sehat dan hidup bahagia. Secara tidak langsung amanatnya tersurat ya, karena jelas terlampirkan dari isi pantun tersebut. Nah, sekarang unsur-unsur bagian pantun apa saja sih? Yang pertama ada jumlah baris. Nah, jumlah baris ini dalam satu bait terdiri dari 4 baris, tidak boleh kurang ataupun lebih. Yang kedua, jumlah suku kata tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata.
tidak boleh kurang atau lebih. Yang ketiga, jumlah kata dalam baris. Nah, kalau kata di sini disesuaikan dengan suku katanya ya. Kemudian yang keempat, baris sampiran terdiri dari baris pertama dan kedua. Kemudian ada baris isi yaitu baris ketiga dan keempat. Selanjutnya ada unsur sajak ABAB yaitu huruf vokalnya berbeda dan AAAA huruf vokalnya sama. Yang ketujuh jenis, yang kedelapan amanat. Nah, alhamdulillah materi pembelajarannya telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.